Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Timur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Nurul Putri Wulandari dari SD Negeri Gelumpang Payung. Bersama saya, Rahmiana dari SMA Negeri 1 Simpang Ulin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Gimana nih kabarnya, Bu Nurul? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, baik, Pak. Oke. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nurul ya. Pertama-tama, Iya, Pak. saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu Nurul ya. Baik, Iya, Bu Pak. Nurul. Pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bu Nurul memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coacher dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Nurul nih. Kompetensi apa yang akan Ibu Nurul kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu, Pak, yang pertama present, terus sebagai pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya, baik. Selanjutnya Bu Nurul, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu Nurul kembangkan secara spesifik? Yang ingin diobservasi kompetensi yang spesifik itu, Pak, yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang terakhir nih Bu Nurul, indikator yang bagaimana yang akan diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Begini, Pak, saya itu ingin coaching pada kali ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahannya, Pak. Baik. Demikian dulu ya Bu Nurul ya, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu Nurul melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih buat kesempatannya Bu Nurul ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Bu Rahmi. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ibu, dengar-dengar Bu Rahmi ada yang disampaikan nih atau diceritakan kepada saya. Betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nurul. Boleh, Bu? Boleh. Oke, tapi sepertinya kita itu nggak memiliki banyak waktu ya, Bu. Ya, mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi, apa nih yang mau disampaikan terlebih dahulu? Begini, Bu. Ini kan terkait dengan rekan kerja saya di sekolah, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan cara guru menyampaikan materi pembelajarannya di kelas. Ya, masih menggunakan metode konvensional gitu, Bu. Dengan ceramah gitu saja, Bu, kan. Padahal ya bukan, perkembangan zaman ini kan semakin canggih teknologinya. Pembelajaran juga harus semakin disesuaikan gitu, Bu. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau melakukan perubahan gitu, Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya sekarang ini jadi kurang bervariatif gitu, Bu. Oke, berarti bisa saya garis bawahi nih, Bu, ya. Berarti permasalahan dari Bu Rahmi ini adalah
pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif ya, Bu? Iya, Bu. Baik. Apa sih yang ingin Ibu Rahmi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya, Bu, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya, Iya. dalam penyampaian materi gitu, Bu. Oke. Jadi Bu Rahmi harapkan itu, biar ada perubahan gitu ya, Bu. Iya. Kira-kira perubahan apa sih, Bu, yang Ibu ingin lihat atau Ibu dapatkan gitu? Iya, gini Bu, saya ingin kan adanya perubahan. Misalnya dalam penyampaian, materi, jadi menggunakan metode atau model atau media pembelajaran yang lebih variatif gitu Bu. Misal menggunakan, berbagai aplikasi. Nah, sekarang kan, ada Canva Bu kan yang sangat mendukung pembelajaran kita, yang lagi marak-maraknya gitu Bu. Atau, Iya. mungkin para guru kan bisa membuat slide, presentasi PowerPoint yang sederhana dan itu juga sudah melakukan perubahan, yang luar biasa gitu, Bu. Sehingga pembelajaran yang diberikan di sekolah itu atau di kelas kan menjadi lebih bervariatif gitu, Bu Nurul. Baik, Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran berarti kan, Bu, membutuhkan pelajaran dengan menggunakan metode, model, atau media yang bervariasi itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya, Bu, ya? Iya, heeh. Mmm, jadi, Bu, kira-kira di sekolah Ibu itu sekarang berada di level mana sih kalau misalnya 0 itu tidak ideal dan 10 itu ideal? Kalau sekolah saya berarti bukan, mungkin di sekitaran level 5 gitu, Bu. Karena masih banyak guru-guru yang apa ya, yang kurang berminat untuk melakukan perubahan, ya mungkin karena senioritas gitu, Bu, ya. Oke, baik, Bu. Jadi sekarang sudah berada di level 5. Nah, dari kondisi sekarang ini, Bu, Mhm. kira-kira level berapa sih yang ingin Ibu tingkatkan? Dari level 5 menjadi ke berapa gitu, Bu? Iya, Bu, iya, Bu. Eee, Mungkin dari level 5 bisa ke level 7 sajalah, Bu, ya dulu, karena ini kan masih dalam tahap, melakukan perubahan gitu. Jadi saya nggak mau muluk-muluk dulu, Bu, mengingat kan masih banyak guru-guru yang senior-senior gitu kan. Jadi dari level 5 ke level 7 itu masih mungkinlah untuk dilakukan, Bu. Baik, Bu. Perubahan dari level 5 ke level 7 berarti ya. Iya, Bu, ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Rahmi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Itulah, Bu, ya, sebenarnya saya masih dalam tahap memikirkan, saya bingung juga ini, Bu, kan. Mmm, saya, ada sih saya merencanakan untuk membuat mentoring gitu, Bu, kan, atau pendampingan. Baik. Eee, Apa ya, mungkin dengan mentoring atau pendampingan itu teman-teman saya akan merasa lebih nyaman gitu, Bu. Oke, berarti, mentoring, Bu, ya. Untuk mentoring nanti, Bu Rahmi akan merencanakan, mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Rahmi terapkan terhadap teman-teman, agar, teman-teman itu merasa nyaman gitu, Bu? Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti konsultasikan lagi lah, Bu, ya, dengan kepala sekolah atau dengan Wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu, Bu, atau workshop gitu, atau IHT gitu, bukan? Yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu, Bu. Baik, Bu. Berarti Ibu itu sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya? Iya, iya. Dari kegiatan ini, kira-kira Ibu lebih nyaman, atau lebih bisa, terrealisasikan itu yang mana, Bu? Sepertinya mentoring ya, Bu, ya. Karena kalau untuk yang pelatihan ataupun workshop atau lainnya itu kan
persiapan yang matang, Bu. Terus, waktunya juga, yang tidak sebentar, kemudian belum lagi biayanya, Bu, kan, dan harus mencari Iya. narasumber yang kompeten di bidang tersebut. Nah, mungkin untuk saat ini yang lebih nyaman itu, yang bisa saya lakukan itu adalah, dengan cara mentoring gitu, Bu. Oke, mentoring berarti Bu ya? Mhm. Kalau misalnya dalam mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa ya Bu? Atau gimana gitu? Oh, iya, Bu. Saya mungkin nanti kan akan minta bantuan, guru di sekolah saya, yang memang beliau ini ahli di bidang IT gitu, Bu. Dan beliau sudah, menggunakan, IT dalam proses pembelajarannya sehari-hari gitu, Bu. Sehingga, apa namanya, eee, beliau ini nanti akan membantu saya atau, berbagi pengalamanlah dengan saya. Di sekolah saya itu ada Ibu Safrida ya, dan juga nanti saya juga akan minta bantu sama Pak Rahmat mungkin, Bu. Oke Bu, berarti Ibu sudah melakukan sudah ada rencana untuk melakukan Mhm, mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan iya iya, rekan-rekan mhm, sejawatnya. mhm. Kira-kira nih Bu, kapan sih Ibu mau maaf Bu, kira-kira Ibu kapan sih akan melakukannya? Eee, Maunya sih secepatnya ya, Bu, ya. Mungkin minggu depan gitu bisa, saya lakukan, dan saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Dan saya akan, mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Begitu, Ibu. Oke Bu, baik. Kira-kira ini Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Iya, Bu, alhamdulillah, dari pembicaraan saya dengan Ibu hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran ya, Bu, ya, bagaimana cara saya, untuk, untuk terjadinya perubahan di sekolah. Ya, dengan cara yaitu saya melakukan kegiatan mentoring, kemudian saya Iya. juga, berkolaborasi dengan teman, sejawat saya di sekolah, yang memang beliau ini memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu, Bu. Alhamdulillah, sudah ada gambaran berarti ini Bu ya, untuk Ya, bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu nanti ya Bu kabarnya setelah melakukan mentoring ini dengan teman-temannya. Kemudian nih Bu, dari, percakapan kita hari ini, setelah nanti saya mendapatkan cerita Ibu setelah Ibu melakukannya, eee, kita akhiri saja Bu ya, berarti kita sudah menyelesaikan percakapan hari ini. Saya cukupkan sampai, di sini. Semoga rencana-rencana Ibu, untuk mentoring dan berkolaborasi bersama teman-teman bisa berjalan dengan baik ya Bu. amin. Terima kasih banyak Bu Nurul sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan kisah saya ya kan. Mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Rahmi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung bisa hubungi saya ya Bu. Ya Bu, baik Bu. Ya, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Iya Bu. Oke Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Nurul. Oke, Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak. Wah, sangat menarik ya pembicaraan coaching hari ini ya. Tadi Iya Pak. saya sudah tadi saya sudah melakukan coaching ya. Tadi Bu Nurul sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rahmi ya. Nah, Iya iya Pak. sebelum penutupan Bu Nurul ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sebagai refleksi ya Bu Nurul ya, boleh ya? Iya iya Pak, boleh. Baik. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh coaching ini?
Yang sudah saya lakukan saat coaching Mhm. ini tuh Pak, saya melakukan coaching itu dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak pada akhirnya. Oke, baik Bu Nurul. Menurut saya juga sebagai observer, setelah tadi proses coaching, Bu Rahmi dan Bu Nurul sudah berjalan dengan baik nih. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai nih, saya lihat dengan alur Tirta. Selain itu, Bu Nurul juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rahmi, sehingga Bu Rahmi bisa menemukan solusi dari permasalahannya nih. Dan juga coaching Iya. tadi saya melihat sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Nurul. Sebelum kita Iya Pak. tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Bu Nurul melakukan coaching yang barusan? Kalau kompetensi Pak yang ingin saya tingkatkan itu, dengan cara lebih memahami lagi gitu Pak, proses coaching. Mhm, Sehingga kan saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi Pak. mhm. Nah, itu yang Bu Nurul lakukan sudah sangat baik. Semoga Iya. kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Nurul ya. Demikian Iya observer Pak. kita hari ini ya Bu Nurul. Semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu, kayak mana? Alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu Rahmi, nanti kan akan melakukan proses coaching hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh silakan Bu. Baik, ya nanti pada saat proses coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya yang nanti Ibu sampaikan? Oh ya Bu, dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan Ibu tanya, maaf Bu, maksudnya yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh silakan Bu Nurul. Oke baik Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa sih ini Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu pastinya tentang kompetensi inti Bu ya, yaitu Iya. tentang kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik. Jadi Ibu ini ingin mengembangkan 3 kompetensi ini Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, present, kemudian ada mendengarkan aktif. Ada satu lagi tadi Bu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu? Iya ya. Ya, baik, di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Iya Bu, untuk coaching kali ini yang akan saya lebih saya melatih diri yang spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mampu mendengar aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan saya sebagai coach bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Gitu Bu. Baik Bu. Jadi, ada yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu
mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya. Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa aja sih, Bu? Iya, Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching, yang akan saya lakukan sebentar lagi ini adalah, saya ingin coaching itu, mendapatkan ya solusinya dari permasalahannya dengan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya ajukan nanti, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan nanti kepada coaching, serta coaching dapat, mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya tersebut, Bu. Baik, dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu, jadi indikator ketercapaiannya pada saat koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Bu? Iya, Bu, heeh, benar. Iya, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Mulya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, kabarnya? Oke, alhamdulillah. Eee, saya dengar Pak Mulya mau menyampaikan sesuatu ya, kira-kira tentang apa ya, Bapak? Itulah, Bu. Saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah ini, Bu. Mhm. Oke, berarti kita hari ini ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, Pak? Iya, baik. Oke, Pak, silakan, Bapak menceritakan. Silakan, Pak. Begini, Bu. Sekolah saya Mhm. itu kan saya melihat itu siswanya itu kurang aktif, Bu. Jadi mereka itu kayak merasa bosan gitu loh, Bu, untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Karena setelah saya Mhm. amati, ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya ini melakukan pembelajaran yang monoton, Bu. Jadi mereka, Mmm. melakukan proses pembelajaran dengan cara berceramah gitu, Bu. Oh. Padahal Mhm. kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, Bu. Seperti misalnya Mmm. kan di sekolah kami ada e-Fokus, Ya. terus di situ kan ada juga lapangan yang luas gitu, bukan? Mhm mhm. Atau di depan sekolah pun ada taman, Bu. Jadi kan, Oh, semua itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, Bu. heeh. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif gitu, Bu, untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah gitu loh, Bu. Mereka tetap Mmm. aja menggunakan pembelajaran ya gitu-gitu aja, Bu. Jadi, sehingga murid itu banyak yang merasa bosan gitu di saat mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh guru, Bu. Baik, Pak. Berarti, masalahnya itu masih ada guru yang tidak memanfaatkan, sarana di Mhm, sekolah, Pak, ya? iya, Media-media yang sudah ada sehingga, siswa di sekolah Bapak itu lebih, apa namanya, bosan ya dalam iya, mengikuti Bu. pembelajaran. Jadi berarti istilahnya, eee, pembelajarannya kurang bervariatif gitu, Pak, ya? Ya, benar, Bu. Mhm. Pembelajarannya itu kan, saya melihat, itulah Mhm. dengan cara berceramah gitu-gitu aja, Bu. Jadi Oh. setelah saya melihat dan saya menanyakan langsung kepada siswanya, "Gimana nih pembelajarannya?" Jadi mereka menjawab, "Ya gitu Pak, males." Kayak gini. Oh. Jadi kan mereka mereka itu bukan enggak antusias gitu untuk belajar di Mhm. sekolah gitu. Baik, Pak, baik, Pak. Jadi, kira-kira apa yang Bapak, ingin dapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Saya pengennya bukan, adanya perubahan gitu loh, Bu. Misalkan Mhm. kan setidaknya ada sedikit terlihat itu untuk, perubahan di sekolah, dari cara pembelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi bisa dirubah Mhm. sedikit mungkin, Bu, dengan menggunakan metode ataupun model, ataupun, pemanfaatan media yang ada di sekolah, Bu. Atau, mereka bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah, Bu.
Baik, Pak Mulia. Jadi Pak Mulia, menginginkan adanya perubahan, Pak, ya, Iya, dalam proses pembelajaran pada guru-guru, ya kan? benar, Bu. Dalam pembelajarannya di kelas, Pak, ya, Iya, dengan memanfaatkan, fasilitas yang ada gitu, Pak, ya. benar, Bu. Nah, Pak Mulia, perubahan yang seperti apa yang Pak Mulia harapkan gitu dari rekan-rekan guru? Tentunya bukan, perubahan yang menuju lebih baik gitu, Bu. Jadi Mhm. seperti penggunaan metode ataupun model yang bervariasi, terus pemanfaatan media IT gitu, Bu. Jadi, mereka memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, Bu. Jadi dengan secara maksimal, karena kan di situ kan, Bu, sudah ada gitu loh, Bu, disediakan, Heeh, tapi kurang iya. dimanfaatkan secara maksimal gitu oleh guru. Baik, Pak. Nah, jadi, eee, perubahan, yang Bapak inginkan dari rekan-rekan guru itu, kalau dibilang, apa ya, pembelajaran tadi yang memanfaatkan segala media pembelajaran itu, kalau menurut Bapak itu, kalau yang ideal ini, Pak, ya, dari yang apa namanya, level idealnya kan 10. Jadi Mmm. kalau dari 0 sampai 10 sekarang keadaan di sekolah Bapak itu di level mana itu kira-kira? Mungkin, kalau di sekolah saya saat ini mungkin bukan di sekitar level 5 gitu, Bu. Karena Mhm, mengingat masih banyak guru yang mengajar dengan cara monoton gitu, Bu. Walaupun iya, ada sih beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan mhm, sarana dan prasarana di sekolah, mhm. juga ada yang sudah melakukan pengembangan diri, Bu. Jadi guru-guru ini sudah ada Oh, melakukan pengembangan diri dan mhm. mereka ada juga yang sudah menggunakan, ataupun memanfaatkan, teknologi, apa namanya itu, PowerPoint gitu, Bu, dan seterusnya. Oh, Tapi sebagian besar, Bu. Jadi, masih banyak lebih besarnya yang belum, maksudnya belum, memanfaatkan. memanfaatkan itu, Bu, IT itu. Jadi Mhm, mereka masih menggunakan metode ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah, ya gitu-gitu ajalah, Bu. iya iya iya, Pak. Mhm, Mmm, jadi Pak kan heeh. kira-kira, di level mana ini Bapak mau melakukan perubahan di sekolah Bapak, Mmm, terhadap rekan-rekan guru Bapak itu? sepertinya saya nggak terlalu banyak ya, Bu, Mhm, karena kan kita sedang berusaha nih kan. Jadi, iya. saya berusaha untuk adanya perubahan walaupun tidak signifikan gitu, Bu. Tapi setidaknya adalah perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 aja dulu, Bu, ya, kali ya. Oh, Karena di sini kan banyak juga guru yang sebenarnya kan mereka itu antusias gitu, tapi mereka heeh. kesulitan ataupun bingung gitu, bagaimana cara memulai seperti apa gitu, Bu. Iya iya. Mhm. Iya ya, Pak. Kalau sudah begitu Pak, sekarang, langkah-langkah yang Pak Mulia akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran, seperti apa kira-kira Pak? Yang sudah Mungkin tergambar oleh Bapak? Mungkin yang pertama saya akan diskusikan, ya permasalahan dari itu, Bu, semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen ataupun mereka berminat adanya Mhm, perubahan, Bu, dalam pembelajaran. Terus mhm. kemudian, kalau ada guru yang pengen adanya perubahan mungkin saya akan, melakukan, adanya pendampingan terus, Bu, atau melakukan Mhm. sejenis mentoring gitulah, Bu. Oh, ya ya ya. Mhm. Iya ya, seperti ya ya, Pak. Berarti yang Bapak akan lakukan, mentoring ya, Pak, ya? Iya benar, Bu. Heeh. Selain mentoring, ada nggak kira-kira, strategi lain yang dapat, Bapak lakukan gitu untuk rekan-rekan guru? Sebenarnya kalau biar mencakup skala yang besar, itu bisa Mhm? sebenarnya kita lakukan dengan cara pelatihan, Bu, atau workshop gitu, Bu, kan. Biar Ya, maksudnya kan ada semua guru gitu yang mengikuti mhm itu. mhm. Baik, Pak. Kira-kira tadi kan, ada Bapak sebutkan workshop gitu ya, Iya benar, ada mentoring tadi ya, sebelumnya, Pak, ya. iya. Nah, kira-kira yang akan, apa namanya ya, nyaman dilakukan dalam waktu dekat ini tuh apa? Yang Kalau mana yang mana? kayaknya, Bu, lebih mudah ke mentoring mungkin, Bu, ya, dulu ya.
Karena kan kalau Mhm. yang mentoring ini kan sasarannya itu yang pengen, mereka yang pengen, melakukan perubahan gitu bukan. Jadi kalau yang pelatihan, workshop itu kan nanti itu kan sasarannya kan banyak, Bu. Karena kan Iya. itu kan tuntutan dari sekolah kan, ada pelatihan gitu. Tapi sekarang tuh sebenarnya belum ada gitu, sekolah untuk melakukan. Karena kan guru-guru belum ada kemauan secara sendiri gitu, Bu. Saya pengennya sih melakukan mentoring aja dulu, Bu, ini, yang Mhm. benar-benar mau dia itu mereka itu untuk melakukan adanya perubahan gitu, Bu. Iya ya, berarti yang sudah ada motivasi intrinsiknya lah ya, yang Bapak tangani dengan melakukan, mentoring, Pak, ya? Benar, Bu. Heeh. Oke, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan mentoring tersebut? Kebetulan Bu, di sekolah saya itu Ah, ada teman sejawat saya Bu, namanya Bu Dani gitu kan. Dia tuh heeh. jago loh Bu, banget, bagian IT gitu kan. Mungkin Oh, pas nanti sekali itu. iya benar Nah, Bu. Mungkin nanti, beliau bisa membantu saya dan, heeh. mungkin kami bisa menyamakan konsep dulu dengan, rekan Mhm, saya Bu Dani itu, seperti apa mhm. prosesnya nanti mungkin kan. Di Iya situ iya. mungkin akan beliau akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti mungkin sasarannya lebih banyak gitu Bu, tercapai. Oh, iya iya iya, insyaallah. Mhm, Baik Pak Mulia, berarti nanti Pak Mulia akan melakukan kolaboratif mhm. ya Pak ya, Iya kolaborasi dengan rekan guru Bapak, apa namanya, untuk melakukan, mentoring Pak ya? iya benar. Iya, oke 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 Pak Mulia. Berarti kita sudah di penghujung, pertemuan Pak ya? Iya, Oke terasa Bu. oke Pak Mulia, heeh, dari percakapan ini apa sih yang sudah Bapak dapatkan? Silakan Pak. Hmm. Alhamdulillah sekali Bu ya, dengan percakapan coaching ini saya mendapatkan sedikit gambaran gitu Bu. Jadi, saya Mhm. ada gambaran bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada rekan-rekan teman sejawat saya di sekolah bukan pastinya. Untuk memberikan Iya iya. perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu dengan cara saya mementoring mereka gitu bukan, untuk saat ini, Mhm, itu mhm. bisa saya lakukan di sekolah, Bu. Oke, wah ini saya sudah nggak sabar lagi nih menunggu cerita Bapak, apa namanya ya, setelah melakukan mentoring nanti, Pak, ya? Iya, Bu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu, Pak, ya, sampai di sini percakapan kita. Mungkin, lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan merefleksikan hasil dari, mentoring Bapak yang sudah Bapak rencanakan tadi. Baik, Bu. Terima Oke. kasih banyak, Bu, ya atas kesempatannya dan waktunya Bu Rami telah mendengarkan cerita saya nih. Ya, sama-sama. Jadi kalau nanti pun Bapak ada mengalami kendala-kendala, Bapak boleh langsung, menghubungi saya atau bercerita kembali, siapa tahu nanti kita akan menemukan solusinya, Pak, ya. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Oke, heeh. Kita cukupkan, Pak, ya, untuk pertemuan kita kali ini. Baik, Bu. Yuk, terima kasih Pak Mulia. Yuk, assalamualaikum Pak Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu Nurul tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Apa Bu. saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Bu, selama coaching, yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Yaitu saya sudah menanyakan tujuan dari coaching, yang dilakukan, kemudian saya sudah melakukan identifikasi, kemudian merencanakan apa, menemukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, Bu. Jadi sudah berhasil ya, Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sudah berhasil melakukan coaching, sesuai dengan alur cerita. Baik. Nah, sesuai yang tadi saya amati,
ada beberapa catatan ini, Bu. Ya. Bu Rahmi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada Koci, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci tadi, agar rencana aksinya akan dilakukan dengan berjalan dengan baik. Baik Bu, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengar aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu, ya? Iya. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Luar biasa ya, Bu, apa yang Ibu sudah lakukan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Dan kemudian diberi kemudahan lagi pada kegiatan coaching-coaching berikutnya ya, Ibu. Amin. Makasih, Bu. Oh iya, Ibu, satu lagi nih, Bu. Untuk ke depan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Iya, Bu. Ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi inti ya dari coaching itu, saya ingin lebih mendalami dan memahami alur tirta gitu, Bu. Sehingga waktu melakukan coaching saya bisa melakukan coaching ini bisa lebih baik lagi gitu, Bu. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya Bu alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan saya juga sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Ibu. Terima kasih atas Ya, kesempatannya. sama-sama Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu Nurul. Baik, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Mulya, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ramiana. Alhamdulillah baik ini, Bu. Baiklah, saya kali ini akan menjadi observer bagi Pak Mulya ya. Ya, baik, Bu. Oke, saya akan mengamati dan melihat saat Pak Mulya melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Ya. Seperti apakah nanti di saat Pak Mulya coaching itu apakah sudah sesuai dengan atau menggunakan alur tirta atau belum gitu kan? Ya. Dan bagaimana sih Bapak nantinya menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci. Iya. Dan bagaimana pula nantinya Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan kepada beliau. Baik, Bu. Oke. Jangan lupa juga Pak Mulya saat proses pelaksanaan coaching itu, Pak Mul harus menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Oke, Bapak? Baik. Iya. Baik, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak, boleh? Boleh, Bu. Siap. Oke. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan, baik dalam proses coaching kali ini atau ke depannya? Silakan, Pak. Baik, Bu. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, Bu. Nah, yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian saya akan mendengarkan aktif. Dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci.
Baik, oke. Berarti dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Bapak Hmm. sampaikan, yang mana yang Pak Mulia akan kembangkan secara spesifik? Baik Bu, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan yang lebih spesifik adalah yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena Mhm. dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya merasa hadir penuh gitu atau present. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Oke. Kemudian indikator yang bagaimana yang Pak Mulia inginkan dalam proses coaching berikut? Baik Ibu, mungkin itu uh, bentar, ini kan nggak panjang lagi soalnya. Nanya Pak Mul, indikator yang Bapak ingin Oh iya, dapatkan. oke oke oke, bentar ya, udah. Nanti potongnya sedikit ya. Oke. Ini siapa yang ulang? Bapak atau saya? Uh, Langsung aja saya jawab ya. Oke. Oke. Adapun indikator ketercapaiannya yang akan saya lihat, apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga Koci apakah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan oleh Koci tersebut. Baik, Pak Mulia. Eh, baik, sekian aja pertanyaan dari saya sebelum Pak Mul melakukan coaching. Semoga nanti Pak Mul bisa melaksanakan coaching sebaik mungkin dan Bapak selalu ingat ya hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi Baik, dalam melakukan coaching nantinya. baik Bu. Oke, semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Pak. Baik Bu, Silakan. terima kasih Bu. Ayo, Assalamualaikum Pak Mulia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Dengar-dengar nih Bu Nurul ada yang mau disampaikan nih atau diceritakan kepada saya. Begitu ya Bu Nurul ya? Betul, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak nih. Oke, tapi sepertinya kita nggak memiliki banyak waktu nih Bu Nurul. Ya mungkin cukup lah 15 menit sampai 20 menit ya untuk kita ngobrol-ngobrol gini ya. Jadi apa nih yang mau disampaikan dulu? Begini, Pak. Hmm. Terkait dengan guru di sekolah sih, Pak. Saya perhatikan kan, Pak, dari tahun ke tahun kok nggak ada perubahan ya dalam penyampaian materi pembelajaran. Masih menggunakan metode konvensional, Pak. Kayak ya ceramah lagi. Padahal kan, Pak, kita kan tahu juga kan sekarang perkembangan zaman tuh kan semakin canggih. Ya. Kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu nggak mau melakukan perubahan gitu, Pak. Iya. Jadi kan cuma mengandalkan metode itu lagi, Pak, ceramah saja. Jadi kan, Pak, pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif gitu, Pak. Oke Bu Nurul. Berarti kalau saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan dari Bu Nurul ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif, begitu ya Bu Nurul ya? Iya, Pak. Kemudian rekan guru kurang dalam memanfaatkan media ataupun model pembelajarannya yang terus mereka masih menggunakan model yang lama. Jadi gitu ya kita kira-kira dari percakapan hari ini ya Bu Nurul ya. Iya, Pak. Selanjutnya apa sih yang ingin Bu Nurul dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Yang saya harapkan sih, Pak, saya itu ingin mendapat adanya perubahan gitu, Pak, di sekolah. Khususnya kan dalam hal penyampaian materi pembelajaran itu tadi, Pak. Oke. Jadi yang Bu Nurul harapkan ini adanya perubahan ya Bu Nurul ya? Iya, Pak. Kira-kira perubahan apa nih yang Bu Nurul ingin lihat atau Bu Nurul dapatkan? Saya itu, Pak, inginnya perubahannya itu misalnya kayak dalam pembelajaran itu menggunakan
metode, model, atau media pembelajarannya itu yang bervariatif, Pak. Iya. Misalnya kan kayak menggunakan aplikasi gitu, Pak, Hmm. atau di menggunakan teknologi lah gitu kan, Iya. Pak, Iya. kayak Quizizz Iya. atau Word Wall, Iya. itu saja menurut saya sudah baik, Pak, Hmm. daripada hanya mengandalkan metode ceramah Iya. saja. Masa, mau ceramah saja nggak ada pakai media apapun gitu, Pak. Padahal Iya. kan lebih baiknya kan, lebih bervariatif gitu ya kan, Pak? Iya, benar. Jadi dari yang Ibu Nurul sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, ataupun media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu Nurul ya. Dan Iya, Pak. dan itu kalau berada di level 0 sampai 10, kira-kira di sekolah Bu Nurul sekarang ini berada di level berapa ini? Mmm, kira-kira ada di level 5 lah gitu, Pak. Karena Mhm. kan, sekolah saya itu, banyak guru-guru yang udah senior gitu, Ya. Pak. Hmm. Oke, berarti di level 5 ya, Bu ya? Iya, Oke. Pak. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan nih, menurut Bu Nurul, agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Nurul? Mmm, nggak muluk-muluk sih, Pak. Mhm. Dari level 5 tuh saya ingin Mhm. menjadi atau meningkat menjadi ke level 7, Pak. Karena Mhm. kan, mengingat tadi masih banyak guru yang senior, tapi Iya. selain ada guru senior itu masih ada guru-guru yang lain juga yang Iya. punya keinginan yang sama gitu, Pak. Iya. Jadi ya, dari level 5 meningkat ke level 7, Pak. Iya. Berarti, perubahan dari level 5 ke level 7 ya, Bu, ya, kira-kira? Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Nurul lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Mmm, sebenarnya saya masih memikirkannya ya, Pak. Hmm. Eee, saya masih memikirkan rencana atau tindakan yang bisa Mhm. saya perbuat, Pak. Mhm. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Iya. atau pendampingan individu gitu, Pak, Iya. antara saya dengan guru secara langsung gitu kan, Pak. Iya. Face to face kan lebih Iya. enak kan, dengan Heeh. secara bergantian gitu, Pak. Oke. Untuk mentoring nanti Bu Nurul akan merencanakan dengan mentoring tersebut atau pendampingan individu tadi, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Nurul terapkan terhadap teman-teman, jadi merasa nyaman gitu dengan perlakuan Bu Nurul seperti itu? Mmm, mungkin kalau bukan dengan mentoring ya kan, Pak, Mhm. saya akan coba nanti konsultasi pastinya dengan kepala sekolah Iya. ya, Pak, Heeh. atau dengan pengawas sekolah Heeh. untuk membuat semacam kegiatan gitu, Pak, Iya. seperti in-house training gitu, Iya. yang tujuannya itu kan, Pak, Heeh. untuk peningkatan kompetensi guru, Iya. khususnya yang tadi itu, Pak, khusus dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan Heeh. media-media yang bervariatif, begitu, Ya, Pak. baik. Berarti Bu Nurul ini udah ingin nih, merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan IHT ya? Mmm, Iya, Pak. nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Nurul nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana nih, menurut Bu Nurul? Mmm, sepertinya mentoring, Pak. Karena Mhm. kan kalau untuk pelatihan atau IHT itu Heeh. persiapannya kan harus yang matang gitu kan, Iya, Pak. benar. Terus waktu juga tidak sebentar, Iya. kemudian biaya juga, Heeh. Pak. Terus, Heeh. harus mencari narasumber yang Iya. berkompeten kan, Pak. Iya. Jadi untuk saat ini sih, Pak, saya tuh lebih nyaman, melakukannya itu ya langsung mentoring aja dengan Iya. guru-guru, Pak. Oke. Berarti lebih ke mentoring kegiatan gitu, Bu, ya? Iya, Jadi Pak. mentoring ini kira-kira Bu Nurul, ini memerlukan support atau memerlukan bantuan nggak? Ataupun siapa nih kira-kira, dan bagaimana nih, terhadap, mentoring ini yang Bu Nurul lakukan? Baik, Pak, kalau sudah pasti ya, Pak, saya Ah, membutuhkan, support atau bantuan, iya. dari teman sejawat, Pak, yang Iya. sudah memiliki atau sudah mempunyai Heeh. pengalaman tentunya, Pak. Iya. Di situ kan ada juga guru yang sudah berpengalaman Iya. sebelumnya menggunakan
teknologi, Hmm. ada Ibu Maulida, Ah. kemudian mungkin juga nanti pada saat pelaksanaannya saya Hmm. juga membutuhkan bantuan Ibu Mulyani gitu, Ah. Pak. Oke. Berarti Bu Nurul pengen nih melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya dengan teman Iya, sejawat. Pak. Kira-kira kapan nih Bu Nurul mau merealisasikan nih mentoringnya? Karena sudah ada tadi ya, Pak, ya, maka, akan saya tindak lanjuti sepertinya, Pak, Heeh. dalam waktu cepat ini, Pak. Iya. Mungkin minggu depan saya Heeh. akan melakukannya, Pak, ya, Hmm. mencoba berkoordinasi, kemudian kan, Hmm. berkolaborasi dengan rekan saya tadi Heeh. untuk melakukan kegiatan mentoring ini, Pak. Oke, bagus sekali ya Bu Nurul ya. Kira-kira nih Bu Nurul, dari percakapan ini, apa sih yang Bu Nurul dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi kan Pak tadi awalnya kan saya bingung tuh Heeh. atas permasalahan saya mencari solusi. Iya. Tapi setelah percakapan kita hari ini Heeh. Pak, saya tuh mendapat gambaran gitu Pak, Iya. bagaimana cara untuk melakukan Heeh. perubahan di sekolah dengan Heeh. cara kegiatan mentoring itu tadi Iya. Pak, yang dibantu dengan teman sejawat saya yang sudah berpengalaman. Baik. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih Bu ya, berarti Bu Nurul ya, untuk Iya bagaimana Pak, menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya akhirnya Bu ya Nurul ya. iya Pak. Heeh. Bu Nurul, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya nih dari Bu Nurul setelah melakukan mentoring nih. Saya pengen nih mendengarkan cerita-cerita lagi nih dari Bu Nurul. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Nurul ya. Semoga Baik rencana Pak. Bu Nurul untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu Nurul ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya dan sudah Iya, mendengarkan cerita saya. iya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa Mm. bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Pak. Baik, sama-sama Bu Nurul. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, ya langsung hubungi saya aja ya Bu Nurul ya. Semoga kita Oke bisa Pak, mengobrol lagi di lain kesempatan waktu, Bu Nurul. baik Pak. Oke, segitu saja ya Bu Nurul ya. Saya akhiri. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mulya. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Oke, Bapak tadi udah melakukan coaching dengan Bu Nurul. Luar biasa. Nah, sebelum kita tutup nih Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi nih Pak. Boleh ya? Boleh Bu. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Mulya lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi yang ingin Bapak dapatkan dari coaching tersebut? Silakan Pak. Baik. Jadi Bu, setelah percakapan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, serta identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari percakapan coaching tersebut, Bu. Iya, Pak Mulya. Oke. Uh, Tadi saya juga sudah melakukan Hmm. tugas saya sebagai observer. Hmm. Tadi saya sudah memperhatikan Hmm. proses coaching yang Bapak Hmm. lakukan dengan Bu Nurul. Hmm. Jadi ada beberapa catatan nih dari saya, Pak ya. Iya, Bu. Jadi Bapak tadi sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Mulya juga sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki Koci dengan beberapa pertanyaan ya yang Bapak ajukan kepada Bu Nurul, sehingga Bu Nurul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi pun sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Selamat Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak Mul, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi ini yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan. Silakan Pak. Baik Bu,
Adapun kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi Bu tentunya dalam melakukan proses coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu ke depan. Jadi saya bisa melihat dan menggali potensi dari coaching tersebut. Oke, amin. Semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Pak Mulya. Iya Bu. Oke, demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Pak. Saya tutup, Pak ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Pak Mul.